Shalom. 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 Ini dari hampir seluruh Indonesia ada ya. Shalom ya. Izinkan saya share screen ya. Sudah masuk? Sudah Pak, sudah. Oke, kelihatan Kak. Oke. Tapi ini gambar saya nggak kelihatan ya. Foto saya nggak kelihatan ya. Puji Tuhan, kelihatan Kak Anis. Oke, siap. Nah, mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan dulu ya. Kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, saya sengaja foto saya sama istri dan ketiga anak saya, karena ini temanya tentang seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Yohanes Metan Vanuan. Saya seorang pendeta, juga seorang dosen di salah satu sekolah tinggi agama Kristen di Wonogiri. Saya di Solo, gereja saya dari GSJ Gadingan. Mungkin ada yang belum kenal, saya memperkenalkan diri itu ya. Nah, saya punya 3 orang anak. Yang pertama orang Ambon ya. Ya, yang pertama laki ya semua. Istri saya orang Solo ya. Istri saya asli Solo. Anak saya yang pertama cowok, yang kedua dan ketiga cewek. Nah, puji Tuhan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau saya dikasih tema oleh Ibu Nali, judulnya Aku dan Seisi Rumahku Beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu apa yang terjadi. Nah, ini temuan ya. Temuan salah satu hasil survei dari Barna Group yang tertulis dalam buku You Lost Me terhadap orang Kristen yang berusia 18 sampai 29 tahun di Amerika, menunjukkan bahwa 59% responden yang dulunya rutin ke gereja sudah berhenti untuk datang ke gereja. Jadi di Amerika itu orang yang dulunya rajin ke gereja itu sekarang berkurang 59%. Dulunya rajin beribadah itu sekarang berkurang 59%. Itu di Amerika menurut survei Barna Group ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menurut Barna Group di Amerika. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan remaja generasi muda Kristen di Indonesia? Nah, ini ada survei Bilangan Research Center atau BRC ya, saya singkat ya, yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia. Pada tahun 2018, BRC telah melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen usia 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, ini survei bagaimana generasi muda, spiritualitas mereka, bagaimana dalam beribadah. Karena kita tema bagaimana beribadah. Nah, rupanya apa yang terjadi dari hasil survei ini? Nah, kita lihat apa yang terjadi surveinya. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,8% remaja Kristen di Indonesia masih rutin untuk ikut ibadah di gereja, baik ibadah umum maupun pemuda atau remaja. Rutin yang dimaksud adalah minimal 2-3 kali dalam 1 bulan. Jadi hasil survei menunjukkan bahwa 91,8%, lumayan baik ya. Hal ini mungkin terlihat baik pada awal, tapi mari kita cermati lebih jauh detailnya. Jadi lumayan bagus ya, memang bagus ya 91%, tapi apa kita cermati lebih detail. Nah, rupanya begini. Sebentar, sorry. Saya flu. Nah, persentase remaja yang tidak rutin meningkat seiring dengan kelompok usia. Jadi ketika mereka usia 15 sampai 18 tahun itu waktu sekolah minggu ya. Sekolah minggu mereka rajin beribadah. Mereka ke sekolah minggu, tetapi ketika mereka usia remaja, di sini katakan usia 15 sampai 18 tahun, itu ketidakhadiran mereka berkurang 7,7%. Usia 15 sampai 18. Nah, kemudian setelah umur 19 sampai 28 itu berkurang lagi 10,2%. Begitupun sampai dengan usia 23 sampai 25%. Itu persentasenya berkurang 13,7%, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi 91% tadi itu berkurang dengan berjalannya umur mereka. Bertambah waktu, semakin besar, semakin tua,
semakin bertumbuh, semakin dewasa, itu mereka semakin tidak pergi ke gereja. Ini survei ya. Ini survei ini saya sangat akui kredibilitasnya karena lembaga ini merupakan lembaga survei Indonesia, bilangan Research Center ya. Ya, ini sangat kredibel. Nah, jadi kelompok usia ini akan semakin hari, mereka semakin bertumbuh, mereka akan semakin gereja. Itu. Nah, bagaimana dengan potensi meninggalkan gereja pada 91% yang masih rutin beribadah? Nah, tadi survei katakan bahwa ada 91% masih aktif beribadah di gereja. Nah, rupanya 91% ini punya potensi untuk meninggalkan gereja juga. Kenapa? Karena alasan mereka beribadah seperti ini ya. Dari 91%, ada 33,3% itu mereka mengatakan mereka ke gereja karena mereka mengasihi Yesus. Bayangin, hanya 33% mereka beribadah itu karena mereka mengatakan mereka mengasihi Yesus. Kemudian ada 29% mereka rajin ke gereja dari 91% tadi ya, bahwa karena mereka sudah merasa gereja ibadah itu sudah menjadi satu kebiasaan atau satu kewajiban. Udah banyak ya. Bayangin, 29%. Kemudian ada lagi 19,4% yang datang ke gereja, yang rajin ke gereja itu mereka berkata bahwa mereka membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Jadi hanya 19%, tidak sampai 20% yang mereka punya motivasi datang ke gereja dari 91% tadi itu ya. Hanya 19% yang membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Jadi punya potensi untuk meninggalkan gereja sangat besar, 91% ini. Kemudian ada 11,0% itu mereka senang dengan kegiatan ibadah atau remaja pemuda. Jadi yang rajin ke gereja itu karena mungkin musiknya bagus, ibadahnya itu kayak konser. Nah, mereka senang kayak sekarang karena motivasinya seperti itu. Wow, bayangin. 90% yang aktif ke gereja, yang dari berjalan waktu mereka akan berkurang, akan berkurang ibadah mereka karena usia mereka, pergaulannya semakin luas, dan juga alasannya di sini, karena ada 11% mereka tertarik karena ibadah, karena kegiatan ibadah. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan yang sudah tidak rutin ke gereja? Jadi ada orang-orang yang tidak rutin ke gereja, yang tidak ke gereja, apa alasan mereka? Apa alasan mereka untuk mulai berhenti datang ke gereja? Nah, sini dikatakan 28,2% itu tidak rutin ke gereja karena banyak kegiatan yang menarik di luar gereja. Jadi mereka tidak pergi ibadah, mereka tidak mau beribadah karena di luar sana lebih keren ibadahnya. Lebih suka ke mall, di televisi ada nonton film Superbook daripada ke sekolah minggu. Mereka mau ke sekolah minggu, guru-gurunya nggak keren, nggak menarik. Akhirnya mereka pilih apa? Nggak usah, nggak ke gereja. Jadi itu alasan mereka ada 28,2% itu mereka tidak ke gereja karena merasa kegiatan di luar gereja itu lebih menarik daripada kegiatan di gereja. Itu alasan mereka tidak rutin ke gereja. Kemudian alasan kedua, ada 21,2% itu yang tidak rutin ini tidak ke gereja ini karena merasa pemimpin atau kepemimpinan gereja itu buruk. Mereka nggak ke gereja, mereka nggak mau beribadah karena melihat pemimpin yang tidak jadi contoh. Mereka melihat kepemimpinannya itu biasa-biasa saja. Itu yang mereka tidak beribadah. Kemudian ada 12,4% menilai bentuk ibadah sudah tidak menarik. 12,4% yang sudah nggak ke gereja ini mereka punya alasan. Kenapa sih mereka nggak ke gereja? Ada 12,4% menilai bahwa bentuk ibadah tidak menarik. Oh, cuma datang nyanyi, tepuk tangan, dengar firmannya biasa-biasa saja. Akhirnya mereka merasa nggak menarik ke gereja. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, mereka meninggalkan ibadah, mereka tidak mau beribadah. Alasannya apa? Gereja nggak menarik, bentuk ibadah tidak menarik. Kemudian ada 11,2% itu merasakan banyaknya kepura-puraan dalam gereja. Jadi mereka nggak datang ke gereja karena munafik itu orang sana ke gereja,
tetapi hidupnya tidak seperti firman Tuhan. Orang sana ke gereja tapi pura-pura saja di dalam menyembah Tuhan, tetapi di luar hidupnya tidak seperti firman Tuhan. Jadi mereka nggak ke gereja karena melihat banyaknya kepura-puraan dalam gereja. Ini yang menyebabkan mereka tidak ke gereja. Mereka tidak beribadah. Itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu intinya 50% generasi gereja. Generasi muda hilang dari gereja. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan. 50%. Dan Yonatan Patesina mengatakan bahwa jika ini dibiarkan, maka gedung gereja akan kosong. Generasi muda itu adalah generasi penerus gereja. Gereja-gereja akan kosong. Seperti apa yang ada di Eropa. Itu mantan Dirjen Bimas Kristen Thomas Penturu mengatakan 50% jemaat akan hilang, 50% pemuda hilang dari gereja. Nah, berikutnya. Jadi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Nah, bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang kehilangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang diberikan, sama-sama kita baca yang warna merah. 1, 2, 3. Aku dan isi rumahku beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun keadaan di Indonesia maupun di dunia, banyak orang semakin meninggalkan gereja, mereka semakin tidak beribadah, tetapi malam hari ini, Kairos Tuhan, waktu Tuhan bagi kita untuk belajar firman Tuhan hari ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amin. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, walaupun data survei mengatakan bahwa 50% itu orang mulai tidak beribadah kepada Tuhan. Gereja mulai kehilangan anak mudanya. Anak muda itu 50% mereka sudah meninggalkan gereja. Mereka sudah tidak beribadah lagi. Tetapi hari ini kita mau belajar, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yosua. Kita lihat dalam Yosua, pasal yang ke-24 ayat 15. Situ mengatakan bahwa kita baca bersama-sama, ada di slide. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, bila pada hari ini, pada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyang yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi Ibu Saudara, keadaan yang tadi saya paparkan, menurut data-data tadi yang saya paparkan itu tidak beda jauh dengan kondisi Yosua pada saat itu. Pada saat itu bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan, mereka sudah hidup nyaman, mereka sudah dari Dan sampai Berseba, mereka sudah menetap di tanah Kanaan. Mereka sudah nyaman, sudah menikmati hasil tanah Kanaan. Dan ketika hari tua Yosua berkata kepada orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Dia kumpulkan semua orang Israel, dari besar sampai dengan yang kecil, dia kumpulkan semua dan dia berkata begini, kalian pilih mana? Mau beribadah kepada nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, negeri yang kita diami di Kanaan ini? Dia bilang begitu kepada bangsa Israel. Tetapi dia berkata begini, terserah kalian pilih, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, sini jelas sekali. Dia berkata bahwa silakan kalian memilih. Mau seperti apa, mau tidak beribadah silakan, mau beribadah ya juga silakan. Terserah kalian. Tetapi di sini Yosua berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara,
Bagaimana supaya aku dan seisi rumahku dapat beribadah kepada Tuhan? Dari kisah Yosua ini kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya aku dan seisi rumahku dapat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah, hal yang pertama di sini adalah kepemimpinan seorang bapa. Saya ulangi. Bagaimana supaya aku dan seisi rumahku dapat beribadah kepada Tuhan? Yang pertama adalah kepemimpinan seorang bapa. Survei membuktikan bahwa kepemimpinan seorang ayah yang takut akan Tuhan akan menghasilkan keturunan takut akan Tuhan. Sebaliknya, ketiadaan seorang ayah yang takut akan Tuhan belum tentu akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Nah, di sini rupanya jadi seorang bapak yang takut Tuhan ini, ketika dia di rumah tangga takut Tuhan dan dia rajin beribadah, itu kemungkinan besar akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika ketiadaan ayahnya ada tapi nggak takut Tuhan, nggak pernah beribadah, nggak ke gereja, itu kemungkinan besar itu belum tentu menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Walaupun ibunya ke gereja, bapaknya nggak ke gereja, nggak beribadah. Nah, itu juga tidak seperti, jadi sebaliknya ketiadaan seorang ayah yang takut akan Tuhan belum tentu akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Jadi seorang istri yang setia ke gereja, bapaknya tidak, itu belum tentu keturunannya akan setia. Belum tentu keturunannya akan beribadah kepada Tuhan, belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. 50%. Tetapi kalau seorang bapak yang takut Tuhan, dia rajin ke gereja, itu dia memimpin keluarganya, itu kemungkinan besar menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Nah, seperti Yosua. Yosua adalah seorang kepala keluarga yang mengarahkan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi dia nggak tanya kepada anak-anaknya, kalian mau pergi beribadah enggak, terserah kalian. Mau pilih mana, orang Amori atau enggak. Dia nggak bilang gitu. Dia hanya berkata kepada orang lain, kalian terserah pilih mana. Mau beribadah kepada dewa Kanaan, dewa orang Amori, atau silakan kalian pilih. Tapi dia berkata gini kepada keluarganya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini jelas kepemimpinan seorang bapa. Yosua yang sebagai seorang bapa dia berkata bahwa dia akan memimpin keturunannya, dia akan memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kepemimpinan seorang bapa ini akan membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, tidak ada jalan lain untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan selain apa? Memimpin mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya baca sekali lagi. Yang kedua, tidak ada jalan lain untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan selain memimpin mereka untuk datang kepada Tuhan. Jadi keluarga kita kalau mau setia ke gereja, setia beribadah, itu nggak ada jalan lain selain memimpin mereka. Bapak-bapak, orang tua, itu memimpin mereka untuk apa? Rajin ke gereja. Sini banyak anak muda ya, saya lihat tadi banyak anak muda. Anak muda, besok kalian akan menjadi bapak. Waktu kita akan menjadi bapak, besok kita menjadi bapak, kita didik anak-anak kita untuk takut Tuhan. Karena Bapa memiliki peranan penting. Di sini Yosua memiliki peranan penting. Otoritas itu ada di tangan Bapa. Walaupun juga ada ibu. Tapi survei membuktikan ibu yang mendidik anak itu 50% berhasil, bisa 50% tidak berhasil. Jadi masih 50-50%. Kalau Bapa itu kemungkinan besar berhasil. Kalau Bapa yang kepemimpinannya kuat dan takut Tuhan. Ingat, Bapak yang mengajar kepemimpinannya kuat dan takut Tuhan itu kemungkinan besar berhasil. Ya, ada kemungkinan kecil, 1-2% mungkin pengaruh pergaulan dan lain sebagainya, tapi survei mengatakan bahwa kemungkinan besar Bapak yang takut Tuhan itu keturunannya akan takut Tuhan juga. Nah, di sini orang tua, Bapak memiliki peranan penting untuk memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, Bapak memiliki peranan penting untuk memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Kepemimpinan seorang Bapak untuk memimpin
keluarganya beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan seorang bapa. Yang pertama tadi kepemimpinan seorang bapa, karena kepemimpinan seorang bapa seisi rumahnya bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus mengajak anak-anak kita untuk setia ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah keteladanan seorang bapa. Nomor 2, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 ini, kita baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat 11, di paragraf pertama ini ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, Tuhan berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Perhatikan ini, rupanya Yosua waktu masih muda, itu hidupnya sudah sering beribadah kepada Tuhan. Di sini ceritanya begini, di Keluaran 33 ayat 11, itu Musa kalau mau berbicara dengan Tuhan dia harus masuk ke tabernakel Musa. Nah, waktu dia masuk ke tabernakel Musa, itu Yosua abdinya itu ikut dia. Ikut si siapa? Ikut si Musa ini. Dan waktu Yosua dengar firman Tuhan, dengar Tuhan berbicara, setelah itu Musa pulang, tetapi sini Yosua dikatakan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, sini berbicara tentang hidup Yosua ini sudah biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi keteladanan, dia bukan hanya memimpin dengan kata-kata saja, tapi dia memimpin dengan teladan. Ada orang kita suruh, ayo kamu pergi ke gereja, anakku pergi ibadah. Tetapi bapaknya merokok, nggak ke gereja, wes pokoknya main sama teman-teman, pergi mancing, jalan-jalan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, begitu nggak berhasil. Jadi kepemimpinan itu harus diikuti dengan apa? Keteladanan. Tunjukkan lewat apa? Teladan. Yosua sebagai seorang bapak tidak hanya memerintah dengan kata-kata, namun melakukan dengan apa? Keteladanan. Dia suruh pergi ibadah, dia ibadah dulu. Nah, kesalahan terbesar seorang bapak ketika memimpin tidak dengan keteladanan. Jadi ada dua hal sini supaya kita dan sisi rumah kita beribadah kepada Tuhan, peranan seorang bapak, yaitu apa? Kepemimpinannya, kemudian keteladanannya. Bapak Ibu Saudara, bapak suami kita, orang tua kita, bapak kita motivasi mereka supaya mereka setia kepada Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika mereka beribadah setia, mereka takut kepada Tuhan, mereka akan mudah mengarahkan anak-anaknya, istrinya untuk takut kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua ini, dia memberikan teladan seorang bapak. Dia memberikan teladan kepada anaknya. Dia suruh anaknya pergi beribadah, dia juga beribadah kepada Tuhan. Terbukti di Keluaran 33 saat dari masih muda, dari masih kecil, dia sudah beribadah kepada Tuhan. Dia sering mengikuti Musa untuk datang kepada Tuhan di tabernakel Musa, di kemah pertemuan. Dia sudah sering mengikuti Musa. Itu tandanya apa? Yosua bukan hanya memimpin, tetapi dia melakukannya dengan teladan. Dia melakukannya duluan sebelum dia memerintahkannya. Jadi kesalahan terbesar seorang bapak ketika memimpin yaitu tidak dengan keteladanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi contoh dulu. Kita mau generasi kita, seisi rumah kita beribadah, kita jadi contoh untuk datang beribadah. Kita jadi contoh untuk datang kepada Tuhan. Kita jadi contoh untuk baca Alkitab, jadi contoh untuk kita hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, maka kita dan seisi rumah kita akan beribadah kepada Tuhan. Amin.
Nah, demikian dua hal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulan, yang membuat kita dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan adalah peranan penting orang tua atau bapa dalam memimpin dan menjadi teladan dalam beribadah. Saya ulangi, yaitu peranan penting orang tua, yaitu bapa dalam memimpin dan menjadi teladan dalam beribadah. Jadi supaya kita dan seisi rumah kita beribadah, ayo kita arahin mereka, arahin orang-orang, arahin saudara kita, arahin anak-anak kita, keluarga kita untuk datang beribadah. Dan kedua, kita jadi contoh, kita beribadah lebih dulu. Kita jadi contoh, takut Tuhan lebih dahulu. Nanti keturunan kita akan melihat hidup kita, dan kita akan melihat kita dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Thank you, selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.